Papua ya. Iya, ini ada salah satu ini sosok milenial pengembara dari Jawa Barat jauh ke Papua. Itu ada apa sih? Visi misi sampai terdampar di Papua. Bukan terdampar Karena orang dari Jawa Barat ya. Iya. Nanti kita tanya langsung ke sosoknya. Mungkin coba kita perkenalan dulu. Siapa? Ada sahabat dari Barat ya. Dan sekarang di Papua dan juga ada juga tokoh dari Sepak bola ini. lokal. Sekaligus manajer dari Persita Intan Jaya. Ini sih yang kita. Siap. Jadi kita akan coba tanya dulu dari segi seorang Satrio Sambas bagaimana ketika dia membangun fundamental sepak bola di Papua dari mulai pelatihan dan segala macam UMKM-nya dan segala macam sepak bola. Nah itu. Jadi gimana Bro? Kita pakai apa aja? Enak dipakai apa? Apa sama? Libur. Jadi gimana tuh? Setelah Rizko Wongsiwo jadi brand dari itu mungkin 2019 komunikasi nongkrong. Setiap versi kurang main, setiap ada di Makassar waktu itu karena memang dulu memang sempat ada konsorsium dengan salah satu pengusaha properti namanya Haji Faisal. Kita punya tim Liga 3 namanya Sultan Jaya Di Makassar. dan saya di situ ada di direktur juga. Ada kita bikin perusahaan PT Sultan Jaya tapi khusus di Papua. Saya di situ hanya membantu dalam membantu saja. Faisal jadi dekat dengan kita punya aplikasi saya bawa untuk main tidak ada dari situ makin dekat kan karena memang sudah dari dulu dekat dengan anak Papua jiwanya dari timur Ada keterikatan batin mungkin. sudah dari situ bisa ada satu pengurus versi kurang namanya Bang Ale. Nah dari situ dekat datanglah Bang Ale Sundansa sampai ke Uspai nyambung. Setiap versi kurang main pasti nggak bisa ada pekerjaan di Jawa itu pasti mungkin di situ ketemu ngobrol nyambung jadinya ketemu di berbagai komunitas pura lah yang bagian Persipura. nggak ada itu sih Masih aktif. ini masih pas main liga pas lagi di Surabaya di hotel apa sebelum saya ada di situ dari situ mungkin awal ada tim Liga 3 kemarin. Nah ini Pak Henis ini salah satu tim Liga 3 ini manajer Persita Intan Jaya. Jadi beliau yang pegang Persita. Jadi waktu lagi rapat kita lagi berdua karena duduk berdampingan itu di samping saya ini Pak Henis. Jadi saya cerita ada ngobrolin waktu dulu terus ngobrolin lisensi mendengar sudah endingnya dari situ Ada kita ketertarikan dari Pak juga. ada komunikasi lah, ada komunikasi. Ketika komunikasi kita pertama ketemu di mana Saga ya. Iya saya. Kita di Saga sempat ngobrol panjang lebar ternyata punya nyambung. Jadi dua-duanya belum saling tahu track record gitu. Berjalan kita nyambung. Kita datang ke Nabire. Pas saya stick up foto dengan Pak Enes, komen bola langsung. Wah itu yang bikin badai kapten. Itu salah satu barometernya Rolnya kemarin kegiatan di Nabire untuk kompetisi ini sepak bola yang ada di lokal gitu. Dan itu bukan main-main, itu sampai pemain profesional semua datang. Sampai Bank Papua juga ada pejabat-pejabat, ada legend-legend itu ada eksibisi dulu kan dengan presiden Nabire. Ada Buasa Rosa, Konpere, ada Titus Bonai, ada Oxford, berbagai pemain profesional. Dari Don Sapia, kawan dari Bank Papua. Sudah dari situ ternyata nyambung dan beliau ternyata gila. Jadi pas saya tahu tentang beliau, ini gilanya tuh beliau berani mengeluarkan uang pribadi, dan itu yang saya ada sponsor atau kontak? tak ada, cuma ini beliau itu karena gila bola dan beliau itu memang senang kalau lihat anak Papua sendiri bisa maju, makanya beliau menggarap kompetisi itu. Nah, ketika
cara tahu itu untuk kemajuan mungkin itu ya udah pengen tapi kalau bagusnya udah juga cerita lah ya tenang Ada masalah. Oke, yang pertama kita ucapkan selamat datang dulu Mbak untuk Bapak NSI. Selamat datang di Kota Bandung. Bapak Peksi dulu Pak. Boleh cerita sedikit tentang Persija atau tentang sepak bola di sana? Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya sangat berterima kasih kepada Bandung Ahmad. Terima kasih juga kepada rekan-rekan yang sudah menjadi keluar dari Mataram. Dari Mataram, semua hotel apa semua sudah disiapkan hingga sampai di sini. Di mes atau Ini Geraha. karena Bandung di Bandung. Jadi saya ada cerita sedikit tujuan dari pendataan kami. Saya pertama saya amati bahwa kita berbicara ini sebenarnya Bandung. Tujuan kita sebenarnya Bandung. Biasanya kalau kita jauh-jauh datang ke Jakarta sini pulang sendiri belum tentu dapat. Tapi itu salah satu yang saya sangat apresiasi. Yang kedua, berkaitan dengan presiden. Itu awal pertemuan saya dengan Pak itu di Jayapura. Pada saat itu kita ada meeting Liga 3 di kantor Asma. Karena sudah cerita kita pada tadi, karena nyambung saya bilang sudah itu orang Papua itu tidak biasa banyak bicara. Ya itu prakteknya banyak, tapi teorinya sedikit. Ayo sudah, terus gas. Kasih gas. Tapi itu cerita tadi sudah disampaikan ketemu gantian ketemu di salah satu tempat di sana kita diskusi ternyata sama tuh. Sudah ada tujuan yang Ya, tujuannya sama, Satu misi lah ya. latar belakangnya juga sama. Kita kedua siapkan semua luar biasa. Beliau hadir tidak pemimpin seperti apa. pertama kali sekali Baru pertama kali. Tapi ini Bapak ya, saya ingin tanya juga, kenapa Bapak studi banding ini, saya dengar dari Edo, studi banding ini, kenapa Bapak memilih Saya lihat Persib Bandung dia dalam semua hal, tapi itu sering nonton. Bapak juga. Ya, itu dia paling kuat di Indonesia. Terus mulai dari supporternya itu mereka rapi. Paling banyak, lebih banyak sekali tapi orang rapi. Terus saya sendiri sudah datang saya lihat mulai dari pimpinannya juga kemarin dikasih jelasnya, kami banyak sekali yang hadir. Bapak ketemu sama Pak Edi, Pak Edi yang bosnya ini hanya luar biasa. Orangnya santai ini. tapi ada nilai yang bisa dapat kita. Ya, bicaranya mungkin berapa kata saja tapi dia punya hati banyak. Banyak luar biasa. Mungkin ada beberapa masukan dari Pak. Ya, ada beberapa masukan yang sangat luar biasa. Saya dengan saya pun juga ada diskusi. Jadi kita datang sini apa yang ada ini kita sudah lihat belajar semua. Nah, semua aturan kita jalan kita kembali ke sana. Setelah kita melakukan pelatihan di sini pasti ada hal-hal lain yang kita itu pun kita sudah dituang lagi wasit kita selalu mendoakan kembali kawan-kawan sana. Nah ini Bapak, kalau sampai ini kan tadi kalau dengar dari F2, apa betul Bapak keluarkan uang pribadi untuk menopang dari kegiatan di sana? Kenapa uang pribadi? Kalau bisa bilang keluar di sana dan segala macam itu sampai iya, untuk kita ini, saya pribadi saja lah, teman-teman saya ini, kalau saya tidak mau. betul. Jadi tidak tahu mungkin di Indonesia saya kurang tahu. Yang jelas pasti sama. Atau sepak bola juga bicara soal harga diri. Soal harga diri dan di Papua itu kan terlalu panas sekali seperti Di sini lah ya. seperti Persipura. Jadi saya kemarin cuma pada saat itu pada ikatan saat
itu bulan awal saya taruh 100 juta. Aku sudah teman-teman kerja bentuk panitia, jadi ada yang cari dana, kita ada yang sponsor juga sedikit, tapi saya lihat tidak berkembang, itunya tidak terlalu besar. Jadi kita awalnya itu buat pertandingan tidak pikir nanti pertandingannya saya hebat sampai sudah terkenal. Saya pikirkan pertandingan biasa. Tahu-tahu karena kompetisinya sudah semakin lama, pemain liga semua sudah turun, terpaksa kita harus biayanya lebih besar. Dari situ saya kasih kedua lagi. Turnamen itu sudah berapa kali? Dia sudah 2 kali. Oh, sudah berapa season? Ya. Sudah 2 season ya. Ya. Jadi turnamen di Tampere secara untuk emergensi sudah ada 3 turnamen. Pertama dulu Roda Angker Cup. Setelah itu Bupati Cup Nabire kemarin. Baru pada Cup. Itu tanpa ada lisensi. Ya seperti biasa. Yang penting ya bikin tim, latih ya. Itu salah satu bola ya. Sekarang kita sudah ada kompetensi sendiri ya. Mau nanti kita harus berkembang. Betul. Mulai dari pelatihnya harus berlisensi. Iya, Itu kita akan coba. betul. Saya sendiri pada Jakarta Cup 3 berikut akan pakai cara ini. Jadi Mau 6 tim atau 5 tim. badai kalpan yang ketiga ini nanti akan ada salah satu syarat itu lisensi. Ya, Pelatihan. Pelatihan ya. tapi yang lebih awal kita ada Ronald Cup. Itu ketua panitia punya turnamen. Jadi ya sekarang ya. Luar biasa. Nah, Jadi dari situ karena saya dia sepak bola, saya juga kan mantan mantan juga. pemain. Wih. Jadi saya lihat tapi saya sendiri kan anak Intan Jaya. Intan Jaya itu sudah vakum. Sejak 2013 Intan Jaya pernah di juara liga di Indonesia di main di sini. Setelah itu vakum, tidak tahu karena apa vakum 2013. Saya aktifkan kembali kemarin. Jadi pakai dana saya sendiri, saya aktifkan sendiri, ambil tim, mulai lagi apa semua, perhotelan apa semua pakai dana saya sendiri. Tapi saya tahu di samping itu saya siapkan bukti juga. Karena kadang pemerintah daerah itu mereka itu mau bantu tuh ada tapi apa kerja dulu. Iya. Kamu kerja dulu. Kalau di sini istilahnya bapak tanda tangan. Iya. Jadi Ya, pikiran itu harus kita tunjukkan dulu prestasi ya. karena pemerintah itu ada kalanya tahu tapi pura-pura tidak tahu. Atau pasti setelah ada penunjukan bukti. Akhirnya kita buat ya pemerintah kemarin ya lagi berjalan kalau dengan turnanya PSSI ada kasus akhirnya kami sudah selesai. Nah itu ini agak menarik juga teman-teman bahwa bagaimana setelah liga ini mungkin bisa untuk Papua. Untuk tim divisi 3 yang Intan Jaya lakukan sekarang ada kompetisi berarti apa saja menurut saya Apakah masih latihan atau tadi liburan dulu? Kemarin diliburkan, kita liburkan, setelah itu baru lagi kita beberapa waktu kemarin baru saya suruh latihan kembali. Ambil teman-teman yang di luar dari Nabire suruh jaga kebugaran. Ya sambil perlu panggilan kembali. Latihan mandiri lah ya. Ya, kembali. penting bubaran pemain berjaga. Nah, ada saya melihat dulu kan ya depan ini kan ada kolaborasi antara itu lewat Papua dan sepak bola Indonesia dan Indonesia. Apa yang akan dilakukan gol mungkin itu untuk itu dan Islam? Maksudnya sih sebenarnya sama saya sudah lama di Papua ya, karena tahu Papua kan selama dari kemarin ini saya menjadi karena baru bangun keluarganya Papua kan punya keluarga sudah berhasil. Nah, kedepannya sih karena visi kita tetap gitu kayak pemain Papua ini mampu datang internasional, makanya saya bilang supaya SDM kita bangun karena di pasar itu hanya musuh seperti ini dari SDM itu benar-benar terbentuk dan juga pengolahan. Jadi saya dengan ini ada kolaborasinya dalam segala sektor yang nanti kita akan jalan dari sisi ekonomi.
karena mereka dari media luar biasa, dari sisi sponsor banyak, dari sisi teman-teman supporter, terus dari manajemennya, pengelolangannya itu yang lebih baik. Dan kemarin kita ketemu Pak Fendi saja, kita baru ketemu hanya, kita bersyukur bisa dipertemukan orang yang benar-benar objektivitasnya dia yang benar-benar bisa keren, sampai ada sedikit pengalaman bahwa awalnya tanpa ada APBD, beliau mandiri, tapi di mandiri itu belum bisa sampai gila sekarang, sampai banyak yang sponsor yang mau dengan beliau, sponsor pun sampai mengantri gitu. Itu yang kemarin kita Tapi dulu ini apa Jesse Barat banyak. Dan itu yang Pak Teddy ini yang saya lihatnya dengan personal orang lebih ini ya, lebih sosok yang profile. Ya, profile, dan dia tuh orangnya macam kita tuh macam kayak lebih baik ilmunya dulu didapat, ini bisa dikasihkan dulu, karena kalau kitanya nantinya endingnya mandiri kita bisa lebih gila dari itu, karena kita udah ada role model ini yang lebih belajar. Itu yang kemarin bisa kita eksplorasi ya. sangat dan Pak Teddy ini kemarin itu hanya 2 jam, tapi saya dengan Pak Henes ngerasanya ini macam ilmu yang sangat-sangat benar-benar kita harus aplikasikan. Dan itu yang kemarin saya dengan Pak Henes sempat ada mulai kayak studi kasus ya, mentok di sini, tapi ketika Pak Teddy memecahkan langsung, karena kita juga kan sebagai pelaku di situ kayak begitu. Mudah-mudahan ya dari hasil kemarin bisa komunikasi lagi. Ada impact yang bagus lah. Ada impact. Nah ini juga sih, kita juga selain itu dari KFP kita terima kasih juga sebenarnya untuk PSSI juga sih, karena kemarin kita ada silaturahmi juga kan ke PSSI Dalam. Iya, kita ketemu Pak Sekjen, jadi saya juga ke Pak Sekjen pertama terima kasih karena KFP ini udah 3 kalinya kita bikin PSSI dan mengapresiasi besar-besaran, malahan beliau punya ekspektasi ke kita lebih gila lagi. Jadi lebih gila lagi dalam artian bangun SDM-nya dulu yang sampai setiap kabupaten ada yang banyak untuk pelatih-pelatih. Jangankan itu, karena tahu kan kita ada pemekaran ya untuk Papua khususnya. Jadi di situ kita gas lagi lebih banyak ke pembinaan dan sebagainya. Malah di tahun-tahun udah malah terus pas saya untuk kita harus ada akademi untuk SMP ke depannya ya. Maksudnya untuk cita-cita kan itu wajib lah. Jadi dia jenjang karirnya jelas kan ya, jenjang dari karir dari produk sudah itu kalau persinan itu nanti persinan itu kan kalau saya dengar dari Bapak Presiden itu mewadahi atlet-atlet atau cinta sepak bola di Indonesia untuk masuk ke nasional kan. Salah satu kegiatan saat kuliah. Itu dengan bagus dengan buktinya dari usia 12, 13, 15, itu dan seterusnya. Nah itu akan menjadi sebuah fondasi yang sangat kuat ke depan. Nanti kita tahu Persita itu bisa masuk Liga 2 bisa ke Liga 1. Iya. Karena sekarang kita di Liga 1 tidak ada klub di Indonesia dari Papua khususnya. Nah, setelah Persipura ini adalah sebuah kesempatan Bapak untuk agar bisa memotivasi pemain-pemain yang untuk bermain sungguh nanti entah Liga 3, Liga 2, tahap Liga 1. Mudah-mudahan itu punya juga kita Liga 1. Tapi dia punya juga ini. Setelah itu pun ada. Karena ya sangat menunjang. Kayak Pak Teddy kemarin juga ternyata kan Persib bukan Persib saja ya, ada Persib ada juga. Ada. Ya tim. Anom Terus ada Persib punya kan ini. Tapi itu yang kemarin Tim Pro Elite termasuk Jadi untuk sepak bola itu Persib jadi ada 4. Ada Persib, Anom, Bandung United, oh iya. Itu kan talenta. Saya yakin lah di Papua itu banyak. Yang penting ya kita itu kata Mas Eko ini bahwa kita siapkan dulu pendanaan, ada pelatih
latihan dan bikin SSB. Jadi mereka di Papua itu karena sekarang sudah main teknik, jadi tidak bisa hanya asal lari kencang atau bola yang bagus. Indonesia dengan salah. Nah, Dan ini juga sih sebenarnya satu lagi ya, karena saya sekarang kan 3 kali betul-betul lisensi ini, intinya kan dari sepak bola orang bisa hidup juga ya, secara ekonomi, cuma ini, jadi kalau kita yang saya yang secara pribadi dari KMP ini yang selama di sini, efek apa kompetisi berhenti sebenarnya agak ada benar. Karena ibaratnya itu ibaratnya yang tadinya ada yang jualan karena sisi ini, terus ada juga sponsor yang jual, ada juga ke kita jadi seperti ini. Kalau dari kami sih sebenarnya dari karya pemula pemegang buat pemegang kebijakan ini, tapi itu pemegang kebijakan saya tidak tahu siapa-siapanya, tapi ibaratnya mudah-mudahan ada solusi yang memang kompetisi ini tetap bisa berjalan, karena biar UMKM yang kita rintis lewat ekonomi mandiri yang karena program yang lagi kita bangun di Papua sendiri bisa kembali terus sosial Papua umumnya Indonesia sekarang. Tidak ada. Dan mudah-mudahan sepak bola kita ini berjalan normal. Dan mudah-mudahan didengar mau oleh pemerintah bahwa ketika Liga ini berhenti, bukan hanya pemain ofisial dan tim yang berdapat, ternyata banyak dari mulai ini contoh yang kemarin, misalkan lisensi B kemarin udah lulus, liganya nggak berjalan, itu susah. Mau jadi apa? Iya. Pendidikan sudah selesai, lapangan kerjanya nggak ada. Pengaplikasiannya kan apalagi saya targetnya saya mau bikin sejarah baru, tapi kan selesai dari Z itu kita bisa bekerja ya, makanya mudah-mudahan maksudnya kalau dari kami dari Papua khususnya untuk kompetisi bisa berjalan seperti semula lagi. Banyak sekali solusi. Itu harapan kita semua, makanya ya. partai. Ini terakhir, Mas. Motivasi dari Bapak ini untuk masyarakat Intan Jaya khususnya Papua ya, umumnya dan Indonesia pada keseluruhan ya. Coba apa Bapak ini disampaikan? Iya baik. Untuk kita yang berada di sini harus secepatnya, khususnya di provinsi Papua Tengah, kami membuat lisensi ini untuk ke depan. Mungkin sekarang tidak terasa, tapi 3-4 tahun ke depan sepak bola, harapan kami sepak bola meningkat. Agar Papua Tengah bisa bersaing seperti yang lain. Oleh sebab itu, saya bersama pun berharap agar kita sukseskan lisensi D demi kemajuan sepak bola Papua Tengah. Sepak bola Papua Tengah jaya selalu. Amin. Kalau dari aku bisa masih apa? Ini aja apa? Kalau saya nih dari perjalanan KMP selama mandiri dinamika ada, maju saja sih. Selagi itu hal baik, saya selagi itu hal baik, selagi itu hal untuk manfaat orang banyak, mau dinamika sebanyak mungkin, Tuhan selalu ada jalan. Karena saya percaya nih alam Papua ini selama saya ada di Papua, banyak hal yang saya bingung, tapi banyak hal bantuan-bantuan tak terduga rezeki yang memang selalu ada terjadi. karena kita menghormati alam yang ada di sana. Alam memberi jalan. Ya, makanya tadi saya bilang bahwa kalau kita punya pemain yang besar, tidak usah berpikir dulu apa yang kita dapat, tapi apa outputnya itu kita kerja dulu, gas dulu, pasti di situ ketemu orang yang tepat selalu. Kayak ini nih salah satunya sekarang dengan Pak Enes ini tidak ada perencanaan, tidak saling kenal, tapi saya dengan Pak Enes baru berapa bulan mungkin 1 bulan, tapi sudah macam udah tahunan. Secara situasi Istrinya udah ada, sama langsung dapat kok. datang ke Nambire, saya belum pernah nih, kecil aja. Pak ini tuh siapa? Pak itu minta gimana? Input hotel siapkan setelah aspek. Padahal maksudnya mungkin kan itu cara penghargaan, tapi karena sudah saling dekat, intinya tahu masing-masing ini apa
personal, ternyata nyambung dan tahu tujuan untuk hal baik bersama, ya itu kan Tuhan dipertemukan kan. Itu tuh hal-hal yang saya kira kalau untuk motivasi teman-teman di Papua atau seluruh Indonesia maju dulu ke depan selagi baik, sekalipun meskipun memang dinamika ada, kita lalui dengan sabar, dengan ikhlas, pasti itu akan ada. Luar biasa. Ini sebuah podcast yang sangat bukan sebuah podcast, itu ceritanya kan keterbatasan dalam segala macam. dengan dinamika yang terjadi di sana, tantangan ketika ini belum ada ekosistem sepak bola banyak cerita dengan keikhlasan hati orang tua Pas dasarnya cintaannya ya. Semua jangan tidak tantangan itu tapi ada satu yang sudah teraplikasi di Papua yang benar-benar kita dapat reward dari nasional. Salah satunya kan begini, kalau kita lihat data dari Kementerian Pendidikan di Indonesia, Papua itu termasuk 3 terendah. Nah, mungkin mudah-mudahan dengan adanya kami memulai mengawali edukasi sepak bola itu bukan cuma main bola, ada pelatihan, tapi kita lewat kemarin yang kita bikin itu dari teman sendiri. Ternyata kemarin kita dari achievement Megaling 2022 itu kita dapat reward salah satu penerbit di Papua yang terbaik di Indonesia dan salah satu dampak ini adalah mengenai pendidikan Papua. betul, karena literasinya terbangun ya. Karena mereka kan ketika fanatis terhadap sepak bola, gaya baca yang kurang, tapi ketika tahu bahwa itu idolanya ada di situ, Jadi penolong ya. dan secara garis besar kan endingnya kita jadi batu negara juga ya, batu negara untuk masalah menaikkan pendidikan, dan itu ternyata kemarin ketika dapat reward itu mungkin jadi motivasi kita untuk lebih lagi. Walaupun reward itu sebenarnya hanya bonus, karena tujuan kita bukan ke situ, tujuan kita tetap pengen membangun itu kemerataan semua, tapi dengan reward ini mungkin endingnya kan itu sudah Papua, kita bingung, tidak ada kepikiran ke situ, tapi ketika kita udah ada di titik sedikit ini, jadi endingnya kan macam saya dengan Pak Anies makin bangun strategi dan pengemasan yang lebih bagus supaya bisa pemerataan bahwa nanti untuk masalah sumber daya manusia ini yang kita harus bangunnya lebih gila lagi bahwa Papua ini pasti ini bisa untuk Papua sebetulnya sangat kaya, sangat mampu gitu. SDM-nya sebetulnya tinggal diolah saja, tinggal diarahkan apa yang mereka suka untuk kembangkan. ya. Dan mudah-mudahan ini sih tentang Papua ini juga bisa disebar untuk seluruh Indonesia nanti. Ini kita sampaikan langsung pesan ke Pak Menteri Pendidikan. Iya, hari ini ini distrik provinsi Papua, kabupaten seluruh Papua. Bagi pustakawan. Nah itu mungkin ini ada anak muda Kalau dari saya, mau berkarya, tolong dibantu. jadi kalau saya begini, ini mungkin kalau upnya dari PON kemarin ya, bahwa kemarin PON itu seluruh Indonesia itu datang Ya. ke PON. Ya. Dan saya sekarang kan pengen memperkenalkan ini karya Papua, asli anak-anak Papua juga yang menulis. Karena kata saya juga KMP ini milik anak Papua. Anak Bandung cuma 1 orang, cuma saya doang. Tapi memang saya mungkin sudah senang dengan teman-teman Papua ya. Kalau yang dari Papua kenal saya mungkin mereka sudah tahu. Jadi karya ini sudah ada dan ini ada 9 buku. Dan saya mungkin pengennya ini kalau memang misalkan nantinya kita ada audiensi mau dengan Kemenpora atau mau dengan Kemendikbud juga. Saya pengen buku ini karena buat saya pribadi udah waktunya dari timur ke barat ya. Karena timur ini nih kita membuktikan bahwa dengan kita merintis dari nol membangun SDM ada nih karyanya nih, karya teman-teman asli Papua. Jadikan sebuah modul percontohan lah ya. Karena maksudnya untuk jadi solusi win-win solution kan, kalau kita ngomongin dari Kementerian Media Papua ketika ke bawah, ketika kita karyanya tidak ada, tinggal cycle ini yang bagaimana caranya karya ini bisa diterima sama seluruh Indonesia, yang nanti seluruh Indonesia Papua itu begini nih endingnya. Jadi orang nggak terlalu berpikir bahwa tanda petik ya Papua takut kan. Padahal yang sebenarnya saya sudah lama di Papua, orang-orang Papua itu ngomongin tentang keberagaman yang luar biasa, penghargaan terhadap toleransi yang luar biasa. Sampai detik ini orang Papua itu macam ini hal kecil saja. Saya datang pulang kalau yang sudah ngerti dengan saya itu macam mereka bilang itu lebih jadi Papua yang memang jarang orang mengetahui tentang
Papua itu. Makanya mudah-mudahan dengan literasi yang pemimpin dari kalian Papua ini bisa ininya menyebar ke seluruh Indonesia lewat maksudnya apakah dengan audiensi kita kan dengan Kemenpora apa Dan mudah-mudahan ini didengar dan kita udah dapat poinnya bahwa ini ini ingin memberikan sebuah karya dari karya muda Papua oleh anak Papua untuk anak Ya, bukan Papua, dia buat semuanya. ya itu Barangkali bisa jadi golongan aja. bisa. Oke, Biasa, sangat banyak. sahabat Kita doakan ya. Om. Semuanya berjalan lancar. Tujuannya tercapai. Amin, amin, amin. Sekian, mungkin segitu ya, Bang. Obrolan kita. Jangan lupa saksikan terus channel Om Damul ID bersama tokoh-tokoh lain yang menggunakan. Siapa barangkali nanti kita Oke, bisa. Kita tunggu, kita main di sana ya. Pasti. Nah, siap. Oke, terima kasih Bapak.